Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di subbab yang kemarin berkaitan dengan hadis-hadis tentang larangan atau ancaman bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Kemarin sempat kita bahas akhlak yang buruk. Yang pertama yang kita bahas kemarin adalah hasad. Yang kedua kemarin juga marah, suka marah-marah, gak jelas. Adapun orang yang mampu menahan amarahnya kemarin adalah termasuk orang yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk yang lain, di hadapan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya tentang akhlak buruk berikutnya yang layak kita hindari. Hadis yang ketiga, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Singkat hadisnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan bagi kita, kesusahan, penderitaan yang akan kita alami nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Zalim. Jadi zalim, ada orang yang zalim kepada Allah, ada zalim yang kepada dirinya sendiri, termasuk ada zalim kepada orang lain. Sempat kita bahas Bapak Ibu rahimakumullah bahwa zalim yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan atau bentuk kezaliman yang paling besar itu adalah ketika seseorang menduakan Allah atau mentigakan Allah dan seterusnya, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembah Allah, di samping menyembah Allah dia menyembah yang lain. Allah dia sembah, patung juga dia sembah.
itu musyrik itu. Itu orang yang zalim, paling zalim menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang tidak menyembah Allah, patung doang yang dia sembah, itu juga musyrik, zalim juga. Ada yang bahkan tidak menyembah apapun, ke Tuhan dia tidak percaya, ke Allah tidak percaya, ke sapi dia tidak menuhankan sapi, manusia dia tidak doakan manusia, tidak percaya kepada Tuhan manapun, tanda kutip ya. Atau kita kenal dengan ateisme itu, atau mulhid, itu juga merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Termasuk yang pernah kami sampaikan, agnostik ya Bapak Ibu. Agnostik itu dia sebetulnya percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak tahu Tuhan mana yang layak disembah. Agnostik itu namanya. Sebetulnya dia pengen bertuhan, cuma dia nggak tahu nih Tuhan mana yang benar. Apakah Tuhannya umat Islam, apakah Tuhannya umat katakanlah mohon maaf Kristiani, ataupun Tuhannya orang Hindu dan seterusnya. Agnostik, dan ini termasuk kafir, gitu ya, termasuk kezaliman yang besar. Tentunya ini didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13. Kata Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, le kalau kata orang Jawa, duhai anakku, ya bunayya, cong kalau kata orang Madura, betul ya. Cong kata orang Madura. La tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau menyebutkan Allah nak, kata Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Kenapa? Innasyirka la dzulmun 'adzim, karena syirik itu menyekutukan Allah itu adalah la dzulmun 'adzim, merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Itu kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya yang menjadi topik pembahasan pada hadis ini adalah zalim kepada orang lain. Itu juga dosa besar. Zalim kepada orang lain, zalim kepada harta orang lain, mencuri, dosa besar. Zalim kepada karisma orang lain, dia bunuh karakter seseorang, itu bentuk kezaliman. Macam-macam. Pembunuhan karakter itu merupakan juga bentuk kezaliman. Dan ini juga tentunya sangat-sangat besar dosanya ketika kita menzalimi orang lain. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang sering kami sampaikan, orang yang sering menzalimi orang lain termasuk orang yang kelak bangkrut di hari kiamat. Bangkrut di hari kiamat. Kalau bangkrut di dunia, minjam uang ke tetangga, gitu ya, atau minjam uang ke keluarga dan seterusnya. Kalau bangkrut di akhirat, sedangkan semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kata Rasulullah SAW ketika Nabi ditanya oleh sahabat beliau, Nabi bertanya, manil muflis, wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, man la dirhama wala mata. Ya Rasulullah,
Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya uang. Usahanya gulung karpet, gulung tikar maksudnya ya, gulung tikar. Kolaps usahanya, itu bangkrut ya Rasulullah namanya. Benar sebetulnya definisi ini. Kalau kita ditanya orang bangkrut ya siapa? Ya itulah orang bangkrut, orang yang usahanya kolaps atau gulung tikar, itu orang bangkrut. Tetapi kemudian Rasulullah punya definisi yang lain tentang orang yang bangkrut ini. Beliau menyatakan al-muflisu fina al-muflisu min qaumi min ummati. Orang yang bangkrut itu di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan membawa pahala salat yang begitu banyak, pahala zakat yang begitu banyak, pahala puasa yang begitu banyak. Waqad syatama hadza, tetapi orang ini sering mencaci orang lain. Waqad hadza, sering menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Apa konsekuensinya ketika orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang melimpah ruah, tetapi ternyata juga diiringi dengan perbuatan zalim kepada orang lain, entah memukul orang lain, nyolong uang orang lain, bahkan membunuh, menumpahkan darah. Apa akibatnya kata Rasulullah SAW? Maka kebaikan orang ini akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, akan diberikan kepada orang yang dia tuduh, akan diberikan kepada orang yang dia caci, akan diberikan kepada orang yang dia ambil hartanya. Kemudian setelah orang ini habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi Allah limpahkan kepada orang yang zalim ini. Maka inilah definisi orang yang bangkrut. Dia udah berbangga-bangga diri dengan pahala yang melimpah ruah itu, tapi ternyata ketika di dunia dia sering zalim. Meninggal dunia belum sempat meminta maaf. Nauzubillah ya ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mungkin pernah zalim kepada orang lain, tetapi tetap berlapang hati untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi itu, karena akan sangat berdampak buruk sekali ketika kita wafat meninggal dunia belum sempat meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita pukul, pernah kita curi uangnya mungkin, atau mungkin pernah kita tuduh dia macam-macam. Kita layak untuk meminta maaf sebelum meninggal. Ya gak harus nunggu meninggal sekarang gitu ya. Nunggu sakaratul maut baru minta maaf sekarang. Insyaallah masih sempat. Insyaallah sempat. Kalau meninggal dunia kemudian belum sempat minta maaf kepada orang yang zalimi, khawatirnya akan berpotensi menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Faturihat ilan nar, kata Rasulullah. Setelah itu orang yang zalim ini dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, bangkrut soalnya, habis pahalanya. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kezaliman adalah penderitaan nanti di hari kiamat. Alhamdulillah kalau kita sholatnya bagus, puasanya rajin, zakatnya lancar dan seterusnya, alhamdulillah, itu sangat-sangat layak kita syukuri. Tetapi tentunya di saat yang sama kita tetap berinteraksi secara baik dengan orang lain, dengan tetangga dan seterusnya. Jangan sampai mengambil hak mereka atau menzalimi mereka.
Itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga berkaitan dengan akhlak tercela yang ketiga, yaitu berperilaku zalim. Yang ketiga, hadis yang keempat Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang keempat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hampir sama ternyata hadisnya, ittaqul zulmah, berhati-hatilah kalian dengan tindakan kezaliman, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena zalim itu adalah kegelapan, penderitaan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuhah, berhati-hatilah kalian dengan perilaku kikir, fa innahu ahlaka man kana qablahum, karena kikir itu menghancurkan umat-umat terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Mungkin tentang zalim ini sudah tadi disampaikan, kita langsung masuk ke potongan hadis yang kedua. Kata Nabi, berhati-hati dengan perilaku kikir. Kalau kata orang Madura itu istilahnya celeng buriin katanya. Benar kata gini? Itu. Kalau Jawa apa ya? Kikir. Itu kikir, syuhah. Berhati-hati dengan perilaku kikir. Walaupun memang sulit ya Bapak Ibu, sering kami sampaikan bahwa yang namanya manusia gitu ya, dia bekerja siang hari siang malam, berangkat pagi pulang pagi gitu ya, dia nggak pulang maksudnya. Tiba-tiba mau disedekahkan kepada orang lain, kira-kira berat atau tidak itu? Berat. Jadi memang bersedekah, menderma, berdonasi, zakat, infak dan seterusnya itu tindakan yang berat, amal ibadah yang berat. Dermawan itu berat. Tetapi ketika orang bisa mengendalikan dirinya, mencegah dirinya dari perilaku kikir, termasuk orang-orang yang beruntung, bukan buntung, orang yang untung, yang bejo katanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taghabun ayat ke-16 di ujung ayatnya, dan surah Al-Hasyr ayat ke-9 di ujung ayatnya, kata Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang tercegah dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, orang-orang yang mungkin sering mencemplungkan koin 1000 di kotak amal tiap sholat, 5.000 udah 5 kali ya, lumayan. Semoga itu termasuk bagian dari mencegah kekikiran dan seterusnya, sehingga dicatat sebagai orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ya ada beberapa faktor kenapa orang itu kikir atau pelit bin medit, gitu kan? Ya tentunya yang pertama adalah terlalu cinta kepada dunia atau orang aja. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia tentunya akan sangat berpotensi untuk seret dia berinfak. Benar atau tidak ya? Benar ini. Kerja siang malam tiba-tiba mau sedekah gitu. Enggak lah, ngapain? Gitu. Terlalu cinta kepada dunia itu. Termasuk juga faktornya adalah syahwat dunia itu. Syahwat dunia. Ya tentunya apa solusinya agar kita terhindar dari sifat kikir ini? Tentunya bersifat qanaah.
Qanaah itu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita harus mengetahui bahwa ada bagian orang lain di dalam harta kita. Benar atau tidak? Benar. Jadi ada hak orang lain di dalam rekening kita. Benar, sekitar 2,5% gitu ya. Zakatnya itu. Kayaknya di sini banyak yang sudah wajib zakat semua kan tentunya. Alhamdulillah. Itu. Artinya di rekening kita yang jumlahnya kita katanya. Kok sok-sok kita ini? Dianggaplah kita gitu ya. Di rekening kita mungkin ada yang ratusan juta atau mungkin miliaran, katakanlah seperti itu. Dari uang yang miliaran itu tentunya ada hak orang lain yang wajib disalurkan. Haknya fakir miskin, haknya amil, haknya orang yang punya banyak hutang dan seterusnya, haknya orang-orang mu'allaf dan seterusnya. Itu. Jadi bersifat qanaah, menerima gitu ya. Itu insyaallah bisa sedikit demi sedikit menghilangkan sifat jelek yaitu kikir. Berkaitan dengan dunia ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya kecintaan kepada dunia. Mungkin saya kisahkan ada sedikit kisah unik. Selepas beberapa waktu setelah Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah maksudnya. Rasulullah itu kan membagi-bagikan harta kepada orang-orang Mekah. Siapa? Orang-orang Mekah. Ya unta, domba, emas dan seterusnya. Kemudian muncul desas-desus di kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Lah, gimana Rasulullah ini? Kok kita enggak dikasih? Orang Mekah dikasih. Mungkin karena keluarganya sendiri kan. Nabi orang Mekah, Bapak Ibu ya. Setelah menaklukkan kota Mekah, ternyata Nabi itu bagikan harta kepada orang-orang Mekah. Otomatis orang-orang Madinah, orang-orang Ansar sedikit mempertanyakan kebijakan seperti itu. Lah, kok gini ya? Kok Nabi tiba-tiba membagi-bagikan harta kepada orang Mekah saja? Kok kita nggak dikasih? Kata sebagian orang-orang Madinah, orang-orang Ansar itu. Ternyata kemudian desas itu terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masalahnya? Diceritakan begini dan seterusnya. Nabi kemudian mengatakan, apakah salah kalau seandainya saya membagikan unta dan domba kepada orang Mekah dan kalian membawa pulang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaget orang Madinah itu. Lah, iya ya katanya. Ya udahlah, wis pengen dunyo kabeh deh. Kasih sama orang Mekah itu. Yang penting Nabi ikut pulang lagi ke Madinah. Udah dahsyat sekali ini. Dahsyat sekali. Yang penting Nabi kembali ke Madinah. Udahlah, dunia kasih sama orang Mekah itu. Yang penting Nabi ke Madinah. Dahsyat sekali ini. Kata orang Jawa, wis dunyo pengen kabeh katanya. Terserah itu mau diapain. Itu kata orang-orang Madinah. Itu Madinah gitu memang rata-rata ya. Maksudnya itu mungkin ya sebagian besarnya orang Madinah itu. Dan memang orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu termasuk orang-orang yang memang dipuji habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Gitu. Allah sebutkan di Quran di surah Al-Hasyr ayat ke-9, kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Al-ayah. Jadi orang-orang Madinah itu kata Allah mereka senang ketika ada orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, membantu orang-orang Muhajirin, membantu orang-orang Mekah, walau kana bihim khassasah, padahal mereka itu juga dalam keadaan butuh, kekurangan juga gitu ya. Tetapi dalam kondisi kekurangan itu tidak menghalangi orang Madinah untuk membantu saudara-saudaranya yang baru datang, baru hijrah dari Makkah. Itu dipuji habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat kikir atau sifat dermawan Bapak Ibu ya, yang memang dimiliki oleh orang-orang Madinah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hampir hilang gitu ya kecintaan kepada dunia itu. Yang penting di sisi mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh dunia gue. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang kelima. Jadi akhlak yang tercela yang keempat tadi adalah kikir, tidak boleh tentunya. Yang kelima, wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhufu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Ar-riya, yaitu riya. Jadi akhlak atau perilaku tercela yang kelima adalah riya, ya pamer kebaikan gitu ya. Ngasih sembako ternyata ada fotonya. Apa berarti itu? Nyalak gitu ya. Benar tahu tidak ya? Itu. Sembako ada fotonya. Itu jelas sudah ya. Sedekah cuma ada fotonya. Riya adalah syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena dia beramal soleh tidak untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia, perhatian manusia dan seterusnya. Artinya dia berpaling dari tujuan yang awalnya harusnya liwajhillah, untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia untuk tujuan dunia dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Rajin baca Quran, ternyata karena ada mertuanya gitu ya. Dan seterusnya lah. Padahal sebetulnya dia jarang ngaji, ada mertuanya, rajin ngaji, bagus sebetulnya, tapi kurang, sangat kurang malah gitu ya. Harusnya dia ada atau tidak, tentunya tetap dia ngaji gitu. Jadi melakukan amal soleh karena untuk mendapatkan perhatian manusia. Itu riya. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ini ahli tafsir, beliau orang Spanyol ya. Orang Cordoba, makanya Qurtubi namanya, julukannya. Kalau Pak Takin kan Al-Maduri ya, gitu ya. Al-Maduri ini Imam Al-Qurtubi, Al-Maduri, orang Cordoba, Spanyol. Kata beliau, riya itu adalah talabud dunya bil ibadah, mencari dunia dengan aktivitas ibadah, itu riya itu. Itu riya. Amalannya amalan ibadah, tapi tujuan dunia, itu riya. Berbahaya nih riya, Bapak Ibu rahimakumullah.
Bahkan hadis yang pernah disampaikan oleh Pak Budi kemarin tentang riya itu, ada 3 golongan yang dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya. Sebetulnya amalannya bagus. Orang pertama, orang yang jihad fi sabilillah, mujahid. Ditanya oleh Allah, apa amalanmu? Saya berjuang ya Allah di jalanmu, berjihad di jalanmu. Allah katakan, tidak. Tetapi kamu berperang, berjihad itu agar kamu dikatakan liyuqala bihi jari'un, agar dikatakan pemberani. Jadi dia berperang, berjihad agar disebut oleh orang sebagai pahlawan, disebut sebagai orang yang pemberani. Itu riya itu, dicampakkan ke dalam neraka. Golongan kedua, orang kedua, apa amalmu? Saya mengajar Al-Quran ya Allah. Tidak, kata Allah. Kamu membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, liyuqala bihi alimun aw qari'un, agar kamu dikatakan orang yang pintar, orang yang ahli Quran, orang yang qari. Dicampakkan ke dalam neraka juga. Itu. Golongan yang ketiga datang lagi, apa amalmu? Saya dermawan ya Allah, saya mendirikan masjid, musholla barang, panti asuhan, infak dan seterusnya. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu demikian itu liyuqala bihi jawad, agar dikatakan sebagai orang yang dermawan doang, agar orang-orang itu mengenalmu sebagai orang yang dermawan, tidak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 kelompok orang seperti ini, walaupun amalnya tentunya sangat bagus sekali, tapi tidak untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mendapatkan perhatian manusia, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah ini. Tapi tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun kita belum ikhlas, kan riya itu kan lawannya ikhlas ya. Kalau ikhlas ya berarti tidak riya. Jadi sekalipun kita masih belum bisa berperilaku ikhlas, belum bisa ikhlas, tentunya bukan berarti tidak beramal. Tetap infak tetap harus jalan sekalipun belum ikhlas. Salat tetap harus dikerjakan sekalipun belum ikhlas. Pak, kamu kok enggak zakat? Belum ikhlas. Enggak bisa seperti itu ya. Tetap sekalipun belum ikhlas harus zakat, dianjurkan bersedekah. Insyaallah akan ada ikhlas di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kalau nunggu ikhlas, kapan beramalnya gitu ya? Kalau nunggu ikhlas gak sholat nanti itu, atau gak sedekah gitu ya. Kalau nunggu ikhlas, sekalipun mungkin belum ikhlas, tetap kita beramal baik, tentunya diiringi dengan berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya riya ini termasuk ayat tentang riya yang sering dibaca oleh para ustadz. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang salat yang lalai dalam salatnya. Siapa juga yang celaka? Alladzina hum yura'un, orang yang riya itu juga celaka. Orang yang lalai salatnya celaka, orang yang riya juga celaka. Wa yamna'un dan ma'un juga celaka. Menghalang-halangi orang itu juga celaka. Itu riya itu berbahaya riya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ini peringatan bagi saya tentunya, termasuk Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi SAW, man ta'allama al-ilma, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu,
liyumari bihi sufaha au ulama, untuk menipu orang bodoh dan mendebat para ulama, au yasifa bihi wujuhan nas, atau dia menuntut ilmu karena untuk mendapatkan perhatian manusia, au liyusaba bihi ardad dunya, atau dia menuntut ilmu karena untuk kepentingan dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Baunya doang enggak kecium, apalagi surganya. Itu. Jadi orang yang belajar menuntut ilmu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan yang lain, untuk mendebat para ustadz, menipu orang bodoh, atau mendapatkan perhatian manusia, atau untuk tujuan duniawi, tidak dapat mencium bau surga. Tapi tentunya kami sampaikan lagi, walaupun belum ikhlas bukan berarti berhenti belajar, tetap belajar. Insya Allah akan ikhlas setelah belajar. Sebagaimana kisahnya, sedikit lagi ya, sebagaimana kisahnya Al-Ghazali. Kata beliau, talabana al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna lillah. Kata Ghazali itu, dulu ketika saya masih muda itu, saya mondok di pesantren hanya untuk makan doang. Karena dia yatim, dia mondok, ada gratis mondoknya, dia makan di situ. Saya mondok itu untuk cari makan doang, agar bisa makan doang, kata Ghazali. Fa aba ayyakuna lillah. Tapi setelah dia mondok, belajar, dapat ilmulah itu kemudian yang menuntun dia untuk tidak beramal kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap belajar sekalipun belum ikhlas, insyaallah kedepannya ilmu yang didapatkan itu menuntun dia untuk berperilaku ikhlas, tentunya atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nunggu ikhlas, kapan beramal? Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.